Selamat datang di teman tidur. Di sini, cerita-cerita kelam dibisikkan perlahan, bukan untuk menakuti, tapi menemani malam sepi yang mungkin tak benar-benar sepi. Tidak semua panggilan darurat di malam hari berasal dari manusia, dan tidak semua pertolongan akan membawa rasa lega. Kadang, ketika niat baik bertemu dengan dunia yang tak kasat mata, yang tersisa hanyalah ketakutan dan pertanyaan tanpa jawaban. Inilah kisah nyata seorang bidan desa yang membantu persalinan makhluk tak dikenal. Namaku Buarti, bidan desa. Sudah puluhan tahun aku menangani persalinan di desa kecil ini. Tapi malam itu, aku dibangunkan oleh suara motor tua dan ketukan pintu cepat. Di depan rumah, berdiri seorang pria muda. Pakaiannya sederhana, wajahnya datar, tak banyak bicara. Istri saya mau melahirkan, Bu. Rumah kami dekat kebun bambu, jauh dari puskesmas. Tolong, ikut saya. Tanpa banyak tanya, aku ambil tas peralatan dan ikut dibonceng. Motor tuanya meraung kasar, menembus gelap dan kabut malam. Jalan yang kami lalui sepi, meliuk masuk ke bagian desa yang jarang kulalui. Tak ada rumah penduduk, hanya kebun bambu dan suara jangkrik. Tapi pria itu terus mengemudi tanpa ragu. Akhirnya, kami sampai di rumah bercat putih yang cukup besar. Terlihat terang, ada lampu menyala, halamannya bersih. Aku berpikir, oh, ternyata rumah tua ini sudah dihuni lagi. Di dalam rumah, perempuan muda tengah meregang kesakitan. Dia tampak pucat, tidak banyak bicara, tapi suasananya terasa dingin. Persalinan berlangsung cepat, terlalu cepat. Kurang dari 15 menit, bayinya lahir, tangisnya keras, tapi nadanya berbeda. Serak, seperti dari lorong kosong. Aku membedong bayi itu, lalu memberikannya pada ibunya. Mereka hanya mengangguk, tidak banyak terima kasih, tidak juga senyum. Rasanya datar. Tapi aku terlalu lelah untuk berpikir panjang. Setelah selesai, pria itu memboncengku pulang. Tak ada obrolan, hanya suara motor tua dan angin malam. Sesampainya di depan rumah, aku turun. Dia mengangguk, senyumnya datar. Lalu motor itu kembali melaju dan menghilang dalam kabut tanpa suara. Pagi harinya, aku bercerita pada tetanggaku. Semalam, aku bantu persalinan di rumah dekat kebun bambu. Dia langsung terdiam. Bu, rumah itu kosong puluhan tahun. Udah roboh separuh atapnya sejak pohon tumbang kemarin. Gak ada orang tinggal di sana. Aku tercekat, tapi tetap penasaran. Sore harinya, aku kembali ke sana. Rumah itu kosong reot. Jendela pecah, lantai penuh tanah dan debu. Tapi di ruang tengah, masih ada tikar bekas persalinan semalam. Kain bedong yang kupakai masih tergeletak basah. Bau ames, penuh tanah dan lumut. Tidak mungkin ini hanya mimpi, karena barang-barangku ada di sana. Tapi pasangan itu tak pernah benar-benar ada. Sejak malam itu, aku tak pernah mau lagi ikut panggilan darurat tanpa tahu pasti siapa yang menjemput. Karena malam itu, aku membantu melahirkan bukan manusia. Sampai hari ini, kadang saat malam terlalu sepi, aku mendengar suara motor tua berhenti di depan rumahku. Tapi saat kulihat keluar, jalan selalu kosong. Itulah kisah yang sampai hari ini masih membekas di benak Buarti. Sebuah malam
yang seharusnya biasa, tapi berakhir di batas dunia yang tak kasat mata. Kadang, niat baik bisa membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita duga. Lalu, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Panggilan misterius, tempat yang terasa berbeda, atau mungkin pernah menolong seseorang yang ternyata bukan manusia? Tulis ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu, apa yang kamu alami juga dialami orang lain. Nah, tahu lebih dari itu, masih mengikutimu hingga hari ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tapi ingat, kalau ada yang mengetuk pintu rumahmu di tengah malam, pastikan dia benar-benar manusia.